Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mereview jurnal The Role of Computer Assisted Structure Elucidation atau CESI program in the Structure Elucidation of Complex Natural Product. Review ini dilakukan oleh Risa Desnita, Kurnia Rahayu Purnomosari, dan Lia Puspitasari. Kami akan mereview 4 jenis program CESI. Pendahuluan. Dalam beberapa tahun terakhir, ada sejumlah besar kasus di mana struktur produk alami yang dilaporkan ternyata salah. Penggunaan CESI menyediakan cara yang sangat efektif untuk meminimalkan risiko kesalahan dalam penjelasan struktur bahan alam. Asumsi dasar program CESI dan dampak pelanggaran asumsi ini pada elusidasi struktur produk alam. Asumsi utama dari sebuah program CESI adalah kita akan memasukkan data spektrum COSY 2 dimensi dan HMBC. Asalkan kedua asumsi ini valid, maka program CESI biasanya akan berfungsi dengan baik dalam memprediksi struktur bahan alam. Sering terjadi pelanggaran terhadap satu atau kedua asumsi dasar ini dalam penjelasan struktur produk alami. Seperti spektrum HMBC terkadang menunjukkan puncak yang lemah pada ikatan 4, C dan H, puncak silang jarak jauh 4 ikatan atau bahkan 5 ikatan pada spektrum COSY. Jika tidak dikendalikan dengan baik, maka korelasi tidak standar antara spektrum HMBC dan COSY ini menyebabkan CESI gagal mengidentifikasi struktur. Permasalahan dalam penggunaan CESI biasanya terjadi jika molekul target memiliki rasio proton terhadap karbon yang rendah. Akibatnya, biasanya tidak cukup korelasi untuk mendefinisikan struktur. Memasukkan informasi untuk elusidasi struktur dengan program CESI. Yang pertama adalah memasukkan rumus empiris untuk molekul target, di mana data berasal dari spektrum massa resolusi tinggi, ditambah spektrum HSQC 1H13C. Kemudian memasukkan data hasil spektrum 2 dimensi COSY dan HMBC, kemudian memasukkan gugus fungsional potensial, misalnya karbonil atau fragmen molekul lain. Ada beberapa jenis data yang dapat dimasukkan sebagai tambahan pada CESI, seperti 1,1 adekuat, spektrum H2BC, pencantuman data korelasi 15N1H pada senyawa alkaloid, data LR-HSQMBC, di mana data tambahan ini dapat mempercepat proses running dari CESI program. Berikutnya, kita akan menjelaskan tentang karakteristik dan kapabilitas dari 4 program case yang sudah ada. Yang pertama adalah SCD Lab Structure. Di sini ada data yang dibutuhkannya standar sesuai program yang lainnya, dan di ICD Labs ini nanti akan diberikan data molecular connectivity yang akan menggambarkan hubungan antar atom. Di sini ada beberapa kasus untuk kesulitan memprediksi, tapi dia menyediakan additional step ya. Jadi misalkan ada kemungkinan korelasi hingga 6 ikatan, yaitu bisa mengaktifkan fungsi structure generation. Di sini juga dilengkapi tools predictor untuk membantu memilih the most probable structure dari kemungkinan yang ada. Metode atau program ini mengaplikasikan 3 cara, yaitu untuk mengkalkulasi chemical shift. Yang pertama, berdasarkan pengaruh gugus fungsional terhadap chemical shift di ikatan karbon. Ini paling cepat tapi kurang akurat. Kemudian yang kedua, berdasarkan neural network dari database yang ada. Kemudian yang ketiga, menggunakan metode Hosse. Jadi dia akan mencatat atom apa saja yang terikat pada suatu atom C dan atom apa saja yang terikat di atom di atom C tersebut. Kemudian dibandingkan dengan database yang mereka punya yang identik atau mirip model ikatannya, dan kemudian dengan data chemical shift digabungkan untuk mendapatkan atau prediksi struktur baru. Ini cukup lama metodenya, tapi dia paling sensitif dan akurat untuk membedakan stereochemical structure. Ini bisa digabung atau digunakan secara bersama-sama. Nah, dari SCD Labs ini, dia chemical shift-nya itu perbedaannya tidak lebih dari 3 ppm, jadi cukup baik. Namun kekurangannya untuk struktur yang unusual atau analognya sedikit di database, maka akan menimbulkan kemungkinan error yang semakin besar. Berikutnya program Bruker CMCSE. Di sini data yang dibutuhkan juga standar, ada COSY juga yang opsional sifatnya. Ada pilihan dereplikasi di sini
ya, membandingkan data 13C dengan database yang ada. Jadi ini mirip dengan metode sebelumnya, tapi diawali dengan analisis korelasi dari puncak ya, berdasarkan ikatan atom dia tidak bisa lebih dari 3 ikatan. Jadi nanti akan keluar struktur yang paling konsisten. Kalau ada lebih dari 3 ikatan, itu nanti dia akan failed untuk menggenerate structure, maka harus dilanjutkan dengan analisis peak HMBC atau peak COSY. Berikutnya Mistral MNOVA, di sini masih banyak pengembangan untuk data yang dibutuhkan juga standar. Metode ini berdasarkan metode peak picking, jadi dia akan menghiraukan peak lemah dari data HMBC dan COSY supaya cepat, tapi nanti jatuhnya tidak efektif untuk struktur yang kompleks karena dia akan langsung mengeliminasi korelasi HMBC yang sifatnya jauh. Kemudian yang terakhir Nusilat LSD, di sini yang paling lama, datanya juga standar, spektra yang dibutuhkan sama. Kemudian untuk metode ini nanti harus memasukkan secara manual datanya terkait data korelasi hibridisasi jumlah proton, dan dia ini keuntungannya adalah untuk struktur natural product, di mana satu produk ini kan kebanyakan terpenoid dan juga skeletonnya senyawa terpen. Ini karena sudah banyak dan lama digunakan sehingga mereka sudah mempunyai histori database yang kemungkinan mirip. Berikutnya terkait dengan pengembangan atau kebutuhan pembuatan struktur 3 dimensi ya. Jadi awalnya program case itu kan untuk 2 dimensi, tapi karena saat ini dibutuhkan determinasi aktivitas senyawa, maka dipandang perlu pengembangan ini. Saat ini masih terpisah dan salah satunya sudah dikembangkan oleh MNOVA ini ya, dengan tambahan data, noisy data, kemudian residual dipolar coupling itu untuk senyawa artemisin dan homodimerisin, tapi memang masih belum sempurna karena ternyata untuk satu struktur dengan struktur yang lain itu data yang dibutuhkan tambahannya itu bisa berbeda ya, jadi masih perlu pengembangan lebih lanjut. Setelah itu kemudian dikembangkanlah suatu metode dereplikasi. Metode ini merupakan metode identifikasi yang dilakukan pada tahapan yang sedini mungkin. Keunggulannya adalah mendapatkan identitas senyawa aktif secara cepat tanpa melalui tahapan analisis yang panjang. Kemudian juga dapat mencegah terjadinya repurifikasi. Namun memiliki kelemahan, tidak mendapatkan bentuk murni senyawa aktif untuk dilanjutkan ke uji bioassay. Kemudian juga keterkinian database sangat berpengaruh besar terhadap hasil analisisnya. Metode dereplikasi ini biasanya disandingkan dengan database sebagai alat bantu dalam identifikasi suatu senyawa. Database memuat struktur dari senyawa-senyawa yang telah diisolasi sebelumnya. Salah satu alat bantu yang juga biasa digunakan dalam program dereplikasi yaitu SMART, Small Molecule Accurate Recognition Technology, suatu alat bantu berbasis artificial intelligence untuk menghasilkan hipotesis struktur dari data NMR, yaitu spektra 1H, 13C, dan juga HSQC. Metode ini menyederhanakan proses dereplikasi dan juga determinasi dari produk alam dari beberapa organisme dan juga dapat meningkatkan efisiensi dalam proses isolasi dan elusidasi strukturnya. Berikut merupakan cara kerja dari program SMART. Jadi analisis SMART ini membandingkan dari spektrum HSQC baik dari tumbuhan maupun dari marine, kemudian dibandingkan dengan data yang ada pada database. Spektrum yang diperoleh itu kemudian akan dianalisis, kemudian dalam bentuk cluster map disesuaikan terkait dengan kesamaan atau kemiripan struktur kimianya. Kemudian outputnya dalam bentuk hasil dari dereplikasi dan juga determinasi dari senyawa-senyawa yang telah masuk ke dalam program tersebut. Nah, kesimpulan dari apa yang telah kelompok kami presentasikan, CAS ini merupakan suatu alat bantu yang ampuh untuk menentukan struktur bahan alam yang kompleks dan dapat meminimalkan resiko dalam identifikasi struktur yang keliru. Data yang diinput biasanya adalah spektrum 1H, 13C, HSQC, HMBC, dan juga COSY. Penerapan untuk analisis bahan alam yang optimal dapat dilakukan dengan uji secara bertahap, mulai dari uji spektroskopi, lalu hasilnya dapat ditelusuri dengan bantuan database elektronik. Namun jika belum diperoleh identitas dari senyawa target, maka analisis dapat dilanjutkan seperti pada tahapan konvensional, yaitu dengan melakukan purifikasi dan elusidasi lanjutan. Kombinasi antara metode konvensional dengan CAS dan juga database dapat menjadikan proses identifikasi molekul menjadi lebih efisien. Berikut merupakan daftar pustaka yang kami gunakan. Terima kasih atas perhatiannya, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.